Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu kami dapat berkumpul Bapa. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia Allah kemenangan kita. Dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan bagi Dia Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan mau kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Amin. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan bagi Dia Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan mau kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Yesus. Kemenanganku sekali lagi. Kemenangan lebih keras sekali lagi. Yesus. Kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Amin. Yes. Amin. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku. Kemenangan. Ku yakin
syukur kita. Siap menari buat Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Yes, sekali lagi. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, hidup kami hanya untukmu Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Selamanya Bapa, kami akan memuji, meninggikan-Mu dengan hati kami Tuhan, dengan apa yang kami miliki Tuhan. Pakai semua yang kami miliki Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Yes. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri.
kita nyanyikan selamanya. Yesus, Kaulah Allah, yes. Pegang hidup, Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Hidup kami hanya bagimu Tuhan. Yes, Harapata karabayarasi, Kiara rabayarasi, Kiara rabata karabayarasi, Kiara kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Judulnya jangan lepaskan peganganmu. Kita baca sama-sama judulnya 321. Jangan lepaskan peganganmu. Kita masih belajar dari
surat 2 Petrus khususnya. Ingat saudara, 2 Petrus ini ditulis untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kalau akhir zaman itu berarti kita ini, saudara. Nah, 2 Petrus pasal 3 khususnya, itu mengatakan bahwa di zaman akhir ini akan ada pengejek-pengejek yang mencemooh kebenaran firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Ya, ini memang hari-hari ini khususnya ya saudara, ini terjadi. Alkitab itu karangan manusia. Menurut mereka, Alkitab sudah diselewengkan. Apa yang ditulis oleh Alkitab itu benar. Bahwa di akhir zaman akan ada pengejek-pengejek. Kita ketika mendengar seperti itu, nggak ada masalah dengan itu saudara. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa akan ada pengejek-pengejek di akhir zaman, saudara. Akan ada. Tetapi justru hari ini kita belajar bahwa Rasul Petrus itu, saudara, Rasul Petrus ini berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu karena dia orang pintar, saudara ya, sehingga kadang kita agak susah mengerti apa yang ditulis oleh Paulus ya. Tapi kalau Petrus ini, dia bukan orang pintar, saudara. Petrus ini orang biasa. Di Kisah Para Rasul ditulis ya, orang biasa. Dia ini orang yang tidak terpelajar, saudara. Itu sebabnya ketika dia menyampaikan itu dengan sederhana. Bagi kita menangkapnya itu sangat mudah. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 3 maksud saya, ya. Apa yang dikatakan, saudara, yang ditulis oleh Rasul Petrus. Kita belajar bersama-sama. 2 Petrus pasal 3 ayat yang kelima. Mengatakan demikian, saudara. Mereka sengaja tidak mau tahu, mereka ini maksudnya orang-orang yang mengejek, yang tidak percaya firman Tuhan ini kebenaran, saudara. Bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Perhatikan saudara. Pertanyaannya begini, apa yang Alkitab katakan tentang kedahsyatan kebenaran firman Tuhan? Perhatikan. Yang pertama saudara, firman Allah itu berkuasa untuk mencipta. Katakan amin dulu saudara. Dari mana kita tahu? Lihat ayatnya tadi. Perhatikan. Oleh firman Allah, langit telah ada, bumi telah ada. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah firman. Firman saudara, Allah melalui firman. Sehingga ada langit dan ada bumi. Dan segala isinya saudara. Artinya apa? Artinya firman ini saudara punya kuasa untuk apa? Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya saudara, ya kita sebagai orang percaya harus betul-betul tahu kebenaran ini saudara. Harus mengerti bahwa kita punya ya kebenaran yang begitu luar biasa, dahsyat luar biasa saudara. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Berikutnya saudara, firman Tuhan juga berkuasa bukan hanya menciptakan tapi memusnahkan. Dahsyat sekali firman Tuhan ini saudara. Lihat ayatnya mengatakan 2 Petrus pasal 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi hanya dengan firman ya, maka bumi itu bisa dimusnahkan oleh air bah, saudara. Itu zamannya Nabi Nuh itu, saudara. Di zaman itu manusia itu berdosa, kejahatannya itu luar biasa. Ya. Sehingga Tuhan mendatangkan yang namanya air bah, saudara. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan bahwa otoritas firman ini dahsyat sekali. Bukan hanya mencipta, tapi dia juga memusnahkan.
Yang berikutnya, yang ketiga, saudara, firman Allah itu berkuasa untuk memelihara. Tidak hanya mencipta, bukan hanya memusnahkan, tetapi firman Allah itu juga punya kuasa untuk memelihara. Perhatikan saudara. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang, saudara, kalau hari ini, langit dan bumi ini masih ada, saudara. Anda masih tinggal, Anda masih ada, Anda masih bisa hidup di langit dan bumi yang sekarang ini, itu terpelihara karena apa? Karena firman, saudara. Ayatnya yang mengatakan, disimpan sampai hari penghakiman. Sebelum firman Tuhannya mengatakan, ya hari penghakiman, bumi ini tetap terpelihara, saudara. Dari tiga hal ini saja yang disampaikan oleh Petrus, saya bisa melihat bahwa firman itu punya kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara tidak bisa main-main loh dengan firman ini, saudara. Kenapa? Karena tadi sudah kita baca, saudara. Dia bisa mencipta dari yang ada menjadi, dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak heran kalau Yesus bisa merubah air sumur jadi air anggur. Ketika dia berucap saja, saudara, dan kemudian jadi anggur. Tidak heran ketika Allah mengatakan jadilah terang. Tidak heran, kenapa? Karena kekuatan firman itu dahsyat sekali, berkuasa sekali. Dan saudara, firman itu yang jadi manusia, bentuknya itu Yesus, saudara. Manifestasinya adalah Yesus. Tapi firman yang tertulis itu ini, saudara. Ini firman yang tertulis, saudara. Dan saya dan saudara memiliki kebenaran ini. Hari ini judul firman Tuhan mengatakan jangan lepaskan peganganmu. Pegangan kita ini bukan duit, saudara. Bukan harta kekayaan. Pegangan kita bukan yang lain-lain. Tetapi pegangan kita adalah ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena inilah yang dinasihatkan oleh Petrus. Apa yang harus kita lakukan? Ini loh, ayatnya mengatakan ini, saudara. Ini yang dinasihatkan oleh Petrus. Saya harap Anda menangkap apa yang Petrus katakan ini, saudara. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Hukum ini hukumnya Tuhan maksudnya, saudara. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, saudara. Di ayat-ayat ini, pasal 3 itu Petrus sedang berbicara tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau melalui Petrus dipesankan kepada saya dan saudara, supaya saudara tidak melepaskan pegangan kita, saudara. Amin, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, kalau firman Tuhan berkuasa untuk memelihara, langit dan bumi saja bisa terpelihara, apalagi hidup saudara. Betul, saudara? Loh, kalau langit dan bumi saja terpelihara oleh firman, apalagi hidup saya dan saudara. Kita bagian kecil dari langit dan bumi, saudara. Betul, saudara? Iya. Artinya, kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Ya, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Kalau kita menghadapi pencobaan, maka Allah itu setia. Dia berjanji akan memberikan jalan keluar. Nah, kalau Anda pegang firman itu akan terjadi dalam hidup saudara. Setiap kali engkau menghadapi masalah dalam kehidupanmu, Tuhan mengatakan Allah itu setia dan Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita, saudara. Artinya hari ini, saudara,
engkau harus pegang dengan kuat-kuat ini kebenaran. Ya, firman Tuhan itu layak untuk menjadikan pegangan. Firman Tuhan itu berkuasa dan kekal. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, pegangan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Sesuatu yang menjadi pegangan itu harus memenuhi kriteria tertentu, saudara. Kriterianya adalah kalau sesuatu yang menjadi pegangan, berarti dia tidak akan pernah bisa goyah. Kalau saudara pegang ke sesuatu yang bisa goyah, repot saudara. Kalau saudara naik, saya dulu pelayanan dari Jogja ke Tegal, saudara, weekend, dan saya naik bis, biasanya bisnya itu penuh, saudara. Zaman dulu sekali ini, saudara ya. Kalau penuh itu biasanya kita pegangan gitu, saudara ya. Itu kalau kita nggak ada pegangan naik bis itu, saudara ya. Itu kalau nggak ada pegangannya, hanya bersandar di kursi-kursi itu. Nanti kalau direm, ya gini-gini, saudara, ya kan, gitu. Nanti, nah, tapi kalau ada yang di atasnya itu, saudara, yang untuk pegangan, itu kalau saya pegang itu, dek, gitu saudara. Direm, tenang aja saudara. Kenapa? Karena pegangan itu kuat. Kuat, jadi nggak bisa goyah. Artinya bisnya ini mau belok kanan, belok kiri, ngerem, maju segala macam, nggak ada masalah. Kita seperti ini saudara, tetap kuat. Sama saudara, kebenaran firman Tuhan itu layak untuk jadi pegangan, kenapa? Karena dia berkuasa. Artinya dia punya kekuatan, saudara. Dia tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Nggak pernah akan berubah ini, saudara. Kebenaran ini akan selalu tetap relevan. Kapanpun, saudara, dimanapun, ya situasi kondisi apapun, dia tetap tidak akan pernah berubah. Kekal, ya. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, saudara. Firman-Mu itu kekal di surga. Alkitab mengatakan begitu. Jadi saudara, kalau kita mau cari pegangan, carilah yang tidak bisa goyah, saudara. Kalau hartamu jadikan pegangan, hartamu itu bisa goyah. Amin. Jangan jadikan hartamu itu peganganmu. Hari ini yang dinasihatkan oleh firman Tuhan adalah peganglah apa yang tidak akan pernah tergoyahkan, yang tidak akan pernah berubah, yang bersifat kekal, yang tidak sementara. Tidak ada yang lain, saudara, yaitu kecuali ini namanya firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Yang lain bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah, saudara. Amin. Nah itu sebabnya saudara, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Maksudnya apa? Kalau dijadikan pegangan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ini saudara. Pegang firman Tuhan, lalu imani. Perkatakan di dalam kehidupan kita. Pegang firman Tuhan. Cuma masalahnya, bagaimana cara memegang firman Tuhan? Pegang firman Tuhan bukan ambil Alkitab lalu kemudian dipegang begini, saudara. Ya, kemana-mana dipegang, gak akan punya makna apa-apa ini, saudara, kalau hanya begitu. Ada orang-orang Kristen tertentu, saudara. Saya pernah melayani seseorang keluarga ini, saudara, pindah rumah lalu rumahnya kelihatannya berhantu begitu, saudara. Saya dan istri saya itu melayani. Ya, anaknya itu kalau masuk rumah itu menjerit-jerit, saudara. Teriak-teriak, ya, matanya seperti mendelik-mendelik begitu, saudara. Ya. Tapi kalau begitu keluar rumah anaknya diem, saudara. Masuk rumah lagi teriak-teriak lagi, lalu kita dipanggil, saudara. Ya, di tempat tidur anaknya itu dia bilang, padahal Pak Pendeta, saya sudah taruh Alkitab loh di tempat tidur anak saya gitu, saudara. Bukan begitu maksudnya, saudara.
Kalau kita pegang firman Tuhan itu artinya apa, saudara? Artinya itu dibuka, lalu dibaca, lalu dipelajari. Dapatkan prinsip-prinsip yang bisa kita pegang melalui kebenaran firman Tuhan. Imani dan perkatakan, saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belum melakukan, melalui firman Tuhan hari ini saya ingin supaya Anda menjadi orang-orang yang betul-betul mengejar kebenaran firman Tuhan, saudara. Orang yang betul-betul memegang kebenaran firman Tuhan, saudara. Orang yang hidupnya itu betul-betul percaya, mengimani, ya, bahkan memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka orang-orang inilah, saudara, yang hidupnya itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun, saudara. Serius. Saya melihat orang-orang, saudara ya, yang dia percaya firman Tuhan dan dia pegang, imani dengan betul dan dia perkatakan firman Tuhan itu, ya, melalui mulutnya dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi pergumulan apapun, dia perkatakan kebenaran firman Tuhan. Dia perkatakan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini, itu hidupnya nggak bisa digoyahkan gitu, saudara. Kenapa, saudara? Tadi saya mengatakan, karena orang ini sebetulnya tanpa dia sadari, dia sedang ada dalam sedang memegang suatu pegangan, saudara. Pegangan yang tidak bisa digoyahkan. Tanpa disadari ketika orang ini ya mempelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan, lalu imani, memperkatakan, dia sebetulnya sedang berpegang kepada pegangan yang tidak bisa digoyahkan. Itu sebabnya hidupnya kuat sekali, nggak gampang digoyahkan. Bahkan apalagi kalau orang bilang ada kesesatan, ada orang yang ingin membawa kepada kesesatan. Orang seperti ini tidak mudah sekali, tidak gampang untuk disesatkan. Sudahlah, semua di bisnis itu seperti ini. Bodoh kamu kalau nggak pakai model seperti ini. Yang diomongin itu model yang tipu-tipu, saudara. Kamu, kalau modelmu seperti ini, kamu nggak bakal dapat duit. Tapi cobalah, udahlah nggak usah kaku-kaku. Nggak usah fleksibel aja lah. Ya. Yang dimaksud fleksibel itu adalah pakai cara dunia yang tipu-tipu, saudara. Yang kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka sebetulnya, saudara. Memang dapat duit. Tapi tunggu aja waktunya, saudara. Ingat, firman Tuhan tadi punya kekuatan untuk memusnahkan, saudara. Jangan lupa. Dia bukan hanya memelihara firman Tuhan itu. Tapi dia punya kekuatan untuk memusnahkan. Artinya Tuhan kan tidak suka juga kalau orang itu hidup dalam kejahatan. Tapi kalau orang yang berpegang kepada firman Tuhan, dia tidak akan tergoyahkan. Sekalipun lingkungannya semuanya melakukan itu, dia tidak melakukan, saudara. Melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Dia tidak melakukan, tidak mau. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Saya berdoa, itulah yang terjadi untuk jemaat IFGF Living Water, saudara. Saudara adalah orang-orang yang berpegang kepada firman. Jadilah orang percaya yang betul-betul berpegang kepada firman. Supaya hidupmu tidak gampang digoyahkan oleh apapun, saudara. Ya. Firman Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Itu sebabnya hari ini saudara, saya ingin mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak bermaksud menghakimi. Tidak. Firman Tuhan itu mengingatkan kita. Kalau kemarin, hari yang lalu, jangan-jangan kita lupa untuk berpegang kepada firman Tuhan. Tadi saya mengatakan, berpegang kepada firman Tuhan itu artinya apa? Buka Alkitabmu, baca Alkitabmu, ya, pelajari, lihat prinsip-prinsipnya. Jangan hanya dapat prinsipnya dari kiriman WA orang, saudara.
Tapi Anda cari sendiri, Anda dapat sendiri saudara. Ya, jangan karena kiriman dari WA-nya orang lalu oh ya nih, wah dapat ya setiap hari lagi ya kan saudara. Sekalipun itu bagus, sekalipun itu baik inputnya saudara. Tetapi akan lebih baik ketika engkau membaca dan engkau pelajari sendiri saudara. Engkau dapatkan prinsipnya sendiri. Dan firman itu hidup dalam hidup saudara. Yang terjadi adalah engkau menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun, saudara. Unshakable, tak tergoyahkan. Saya berdoa sekali lagi itulah yang terjadi untuk jemaat IFGF Living Water. Terima kebenaran ini, saudara. Ya, terima kebenaran ini. Jangan lepaskan peganganmu, biar orang lain mengejek, orang lain meragukan kebenaran yang engkau miliki, biar saudara. Tetapi kita tetap percaya, ini adalah firman kebenaran yang betul-betul layak untuk kita jadikan pegangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib. Katakan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Katakan kami memuji Allah yang besar. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Yes Lord. Ajaib Tuhan. Yes. Dengan iman katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Semua tutup mata saudara, tutup mata saudara. Saya rindu berdoa untuk saudara sekalian. Tuhan mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadikan kebenaran-Mu itu pegangan Tuhan. Di dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan terjadilah untuk setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak akan melepaskan kebenaran itu Tuhan. Bahkan mereka akan alami kuasa dari kebenaran yang mereka percayai Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran yang punya otoritas untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang sanggup memusnahkan. Kami tahu Tuhan, kuasa kegelapan ingin menghancurkan setiap kehidupan umat-Mu. Cara-cara yang dilakukan, Tuhan sanggup musnahkan. Melalui firman-Mu, Engkau sanggup ketika kami percayai Tuhan. Firman-Mu juga sanggup memelihara. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu supaya setiap umat-Mu terpelihara oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hidup mereka dipelihara.
Bukan hanya secara jasmani Tuhan, tetapi secara rohani, hidup mereka terpelihara ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi Tuhan, untuk setiap umat-Mu siapapun Tuhan. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi Tuhan. Setiap umat-Mu terpelihara ya Tuhan. Karena kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami. Mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami akan menjadi orang percaya yang berpegang kepada firman-Mu. Mengimani dan memperkatakan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat oleh tangan-Mu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Firman Tuhan mengatakan, Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala hormat, segala pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya katakan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hanya untukmu hidup yang kau beri.